Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita mulai belajar. Ini masih pelajaran tentang gaya, yaitu materi kelas 8. Jadi ini lanjutan dari video yang kemarin. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan hukum-hukum yang membahas tentang gaya dan gerakan benda, yaitu hukum Newton. Setelah saya menjelaskan ini, saya harapkan kalian bisa memahami contoh-contoh dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian juga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Baiklah, langsung saja saya jelaskan hukum Newton. Hukum Newton ini dicetuskan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Beliau membagi hukum Newton ini menjadi 3 jenis hukum Newton, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, kita mulai bahas dari hukum 1 Newton dulu. Jadi ini adalah bunyi dari hukum 1 Newton. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Persamaan untuk hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya yang terjadi pada sebuah benda atau peristiwa itu sama dengan 0. Dan persamaan ini juga disebut sebagai hukum kelembaman. Contohnya begini dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita naik mobil tersebut bergerak, tapi kita tetap diam di dalamnya. Dalam posisi diam, kita bisa berpindah tempat karena mobilnya berpindah tempat. Tetapi ketika si mobil ngerem mendadak, badan kita ikut maju ke depan ya secara tiba-tiba. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya hukum kelembaman pada peristiwa pengereman mobil secara mendadak. Itu adalah contoh dari hukum 1 Newton. Kemudian bunyi hukum 2 Newton. Saat suatu benda mendapat gaya luar, dia akan bergerak dengan kecepatan yang tetap dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A, di mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa satuannya kilogram, A adalah percepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kenapa di sini selalu ada sigma? Ini digunakan kalau misalnya gaya pada sebuah benda atau peristiwa tersebut jumlahnya lebih dari 1. Tapi kalau gayanya cuma 1, tidak perlu menggunakan sigma, cukup kalian tuliskan begini. F sama dengan M kali A. Ini juga boleh jika gaya di dalam peristiwanya itu hanya 1 saja. Nah, sekarang yang berikutnya ada bunyi hukum 3 Newton. Nah, untuk yang hukum 3 Newton ini, bunyinya adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi, persamaannya sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Dua-duanya mengeluarkan gaya dengan nilai yang sama besar. Tapi karena arahnya berlawanan, maka yang salah satu bernilai negatif. Contohnya kalian mau naik sepatu roda, kemudian kalian menghadap tembok dan mendorong tembok. Kalian mendorong tembok pelan, maka kalian akan mundur dengan pelan. Kalau kalian mendorong tembok dengan keras, maka kalian juga akan terlempar ke belakang dengan keras. Sama dengan kecepatan yang kalian berikan ketika kalian mendorong si tembok tadi. Jadi nilainya sama besar, tapi hanya berlawanan arah, maka salah satunya adalah negatif. Gitu ya. Nah, ini adalah bunyi-bunyi dari hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Nah, kalau tadi contoh yang di hukum 2 Newton itu sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita melihat contohnya motor yang sedang bergerak, kemudian mobil yang sedang bergerak, kita yang sedang bergerak pun juga memiliki gaya kalau kita bergeraknya memiliki kecepatan atau percepatan. Nah, sekarang saya jelaskan dengan contoh soal hitungan. Yang pertama, sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Jika massa kubus 40 kg, hitunglah percepatannya. Yang diketahui dari soal, kita lihat di sini ada gaya. Gaya tadi lambangnya adalah F besar 200 Newton. Kemudian ada massa sebesar 40 kg. Yang ditanyakan percepatannya atau A-nya. Tadi kita punya rumus ini.
Yang ini kalau F-nya lebih dari 1, sekarang karena F-nya cuma 1, kita pakai yang ini, F sama dengan M kali A. Memudahkan kalian untuk menghitung, saya buatkan lagi di sini rumus segitiganya. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah A, ini yang ditanyakan. Maka A sama dengan rumusnya adalah F dibagi M, dimana F-nya nilainya 200 Newton, M-nya adalah 40 kg. Maka A sama dengan, ini bisa kita tembak, 20 dibagi 4 adalah 5, satuan untuk percepatan meter per sekon kuadrat. Maka percepatan untuk soal ini bernilai 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Sebuah benda bermasa X ditarik dengan gaya 600 Newton dan menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dihasilkan jika yang A massa benda sepertiga X dan yang B massa benda 2X? Nah, kita kerjakan yang A dulu. Jadi masing-masing ceritanya ini punya dua keadaan, tapi nilai gayanya tetap yaitu sebesar 600 Newton. Kita disuruh menentukan berapakah nilai percepatannya. Kita mulai dari yang A. Jadi kita punya dua keadaan. Yang pertama, anggap saja F1 bernilai 600 Newton. Keadaan yang kedua, F-nya juga bernilai sama, yaitu 600 Newton. Nah, kemudian memiliki percepatan untuk kondisi yang pertama yaitu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Kita kasih nama A1, 2 meter per sekon kuadrat. A2-nya yang akan kita hitung dengan massa pertama atau M1-nya tadi sebesar X. Massa yang keduanya sebesar 1/3X. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan kalau kita bisa menggunakan rumus segitiga. Ini dituliskan lagi, F, ini M, kemudian A. Jadi kita bisa buat misalnya F sama dengan M kali A, itu juga boleh. Jadi perbandingannya seperti ini, F1 banding F2 sama dengan M1 dikali A1. Jadi dari sini tadi asalnya ya, F sama dengan M kali A. Kemudian per M2 dikali A2. Tinggal kita masukkan angkanya. F1-nya bernilai 600 per F2-nya juga 600 sama dengan M1-nya adalah X dikali A1-nya adalah 2 per M2-nya 1/3X dikali A2 yang mau kita hitung, tuliskan saja A2. Jadi kalau yang belum diketahui, tuliskan saja dalam bentuk variabel. Kemudian ada yang bisa kita sederhanakan, misalnya 600 dibagi 600. Ini kan berarti sama dengan 1/1. Sama dengan X dengan X ini juga boleh kalian tembak karena bernilai sama. Jadi sama dengan 2/1/3 A2. Tinggal kita kali silang. Maka 1 dikali dengan 1/3 A2 hasilnya adalah 1/3 A2 sama dengan 2 dikali 1, 2. A2 sama dengan 2, yang ini pindahkan ruas ke sini, perkalian jadi pembagian maka dibagi 1/3 atau 2 dikali 3/1. Maka A2 sama dengan 2 dikali 3/1, hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kurang lebih cara menghitungnya seperti ini. Kalau perbandingan, ini yang perlu kalian garis bawahi ini. Nah, jadi rumus perbandingan ini bisa kalian pakai, misalnya kondisinya yang ini gayanya tetap, atau nanti ada soal lagi masanya yang tetap. Rumus perbandingan ini bisa juga digunakan. Nah, ini tadi yang A. Nah, silahkan yang B. Untuk massa benda 2 kali X, kalian coba sendiri di rumah ya, sebagai latihan soalnya. Nah, sekarang Ibu lanjut menjelaskan soal yang ketiga.
Nah, soal yang ketiga, sebuah benda bermasa X, jadi masih sama nih soalnya. Ditarik dengan gaya 600 Newton dan menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dihasilkan jika yang A, gaya yang bekerja 200 Newton, B, gaya yang bekerja 800 Newton. Nah, jadi kalau di soal yang nomor 2 tadi, ini yang sama adalah gayanya. Nah, sekarang soal yang nomor 3 ini adalah yang sama masanya. Jadi kita buat yang A dulu. Sama seperti tadi kita buat dua keadaan. F1 sama dengan yang ini 600 Newton. Yang F2 nya yang ini F2 200 Newton. Kemudian untuk keadaan pertama percepatannya 2, A1 berarti 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah A2 dengan massa 1 X, massa 2 juga X. Jadi M1 dan M2 bernilai sama atau tidak ada perubahan. Dengan persamaan yang sama tadi, yang ini kita buat di sini, F1 per F2 sama dengan M1 dikali A1 per M2 dikali A2. Ini persamaan perbandingannya. Nah, sekarang kita masukkan F-nya. F1-nya 600 per F2-nya 200 sama dengan M1-nya bernilai X, A1-nya bernilai 2 per M2-nya bernilai X, A2-nya yang mau kita hitung tuliskan dalam bentuk variabel. Ini sama boleh ditembak, ini juga boleh ditembak gitu ya. Jadinya kita punya 6 per 2 sama dengan 2 per A2. Tinggal kita kali silang. Maka ini kali 6A2 sama dengan 2 kali 2, 4. Maka A2 sama dengan 4 per, ini ya perkalian pindah jadi pembagian. Kita sederhanakan, keduanya kita bagikan 2. Ini jadi 2, yang ini 6 bagi 2 jadi 3. Maka hasilnya adalah 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh kalau yang bernilai sama masanya. Jadi rumusnya tetap sama nih. Nah, nanti yang B kalian coba sendiri di rumah buat latihan soal. Contoh soal yang keempat. Nah, jadi contoh soal yang mau Ibu jelaskan kali ini itu adalah contoh soal tentang gaya gesek. Kemarin sudah Ibu singgung sedikit tentang gaya gesek. Jadi di hukum 3 Newton itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satunya gaya gesek. Gaya gesek itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh yang menguntungkan dalam kasus pengereman itu juga salah satu contoh gaya gesek yang menguntungkan. Nah, kalau yang merugikan itu gaya gesek contohnya kalian menggunakan sepatu yang lama-kelamaan akan menipis, itu gaya gesek yang merugikan. Masih banyak lagi contoh gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan lainnya yang bisa kalian baca-baca di buku atau di internet. Nah, sekarang ini contoh gaya gesek dengan perhitungan. Sekarang perhatikan soal yang nomor 4. Gaya 200 Newton diberikan untuk menarik benda sebesar 5 kg di atas meja. Bila gaya gesek di meja adalah 50 Newton, hitunglah resultan benda dan percepatan yang dialami benda. Untuk memudahkan kita pakai gambar ya. Jadi ini Bu mengerjakannya dengan ilustrasi gambar. Jadi ada sebuah meja, di atasnya ada benda bermasa 5 kg. Kemudian gaya yang diberikan untuk menarik benda, anggap saja bendanya mau ditarik ke arah sebelah kanan, ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton. Nah, kemudian ternyata di atas meja itu ada gaya gesek. Kemarin juga sempat Ibu jelaskan, kalau yang namanya gaya gesek itu berlawanan dengan gaya tarik atau gaya dorong, jadi selalu berlawanan. Nah, kalau sekarang gaya tariknya ke arah kanan, maka gaya geseknya pasti ke arah sebelah kiri sebesar 50 Newton.
Nah, hitunglah resultan benda dan percepatan yang dialami benda. Di sini kalimatnya dia bilang resultan. Kalau resultan berarti gayanya lebih dari satu. Nah, sekarang memang gayanya ada lebih dari satu, yaitu gaya tarik dan gaya gesek. Jadi, langkah pertama untuk soal ini, kalian hitung dulu resultan gayanya. Sigma F sama dengan 200 Newton dikurang dulu dengan 50 Newton. Maka sigma F sebesar 150 Newton. Resultan gayanya sudah ketemu, yaitu sebesar 150 Newton. Kemudian yang berikutnya, percepatan yang dialami benda. Berarti ditanyakan A. Nih, mengingatkan lagi. Semoga sekarang sudah hafal ya rumus untuk hukum Newton yang kedua ini. F, M, A. Kita mau hitung A. Nah, ini ditambahkan sigma karena tadi resultan, karena lebih dari satu gayanya. Maka A sama dengan sigma F dibagi M. M adalah massa. Kita punya massa tadi sebesar 5 kg. Jadi ada M sebesar 5 kg. Maka A sama dengan sigma F-nya 150 Newton dibagi M-nya sebesar 5 kg. Maka A sama dengan 15 dibagi 5, 3, 150, maka tambah 0, 30 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi begini cara menghitung percepatan jika ada gaya geseknya. Tetap sama rumusnya, hanya kita perlu menghitung resultan gayanya. Oke, ini yang soal nomor 4. Berikutnya soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 ini berhubungan dengan GLBB. Ini pernah kita pelajari waktu di kelas 7. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi soalnya begini, sebuah benda diam bermassa 5 kg didorong dengan gaya 150 Newton. Jika gesekan antara benda dan lantai adalah 50 Newton, berapa percepatannya? Berapa kecepatan setelah 2 sekon? Berapa jarak yang ditempuh selama 2 sekon? Jadi ada 3 pertanyaan. Kita tuliskan dulu yang diketahui, atau pakai ilustrasi gambar juga boleh. Ini lantai. Yang namanya gaya gesek berarti lantainya permukaannya kasar. Kemudian ini massa 5 kg didorong dengan gaya 150 Newton. Dia bilang didorong, berarti anggap saja begini. Nah, 150 Newton. Dia mendorongnya ke arah kanan. Kemudian ada gaya gesek. Karena dorongnya ke kanan, berarti gaya geseknya arahnya ke sebelah kiri, yaitu sebesar 50 Newton. Kalau mau dituliskan dalam bentuk diketahui, bisa begini. F dorong sama dengan 150 Newton. Kemudian ada F gesek sama dengan 50 Newton. Kemudian ada massa sebesar 5 kg. Satu-satu kita hitung. Yang pertama percepatan. Jadi yang pertama ditanya percepatan. Seperti tadi, kalau mau hitung percepatan, maka kita harus menghitung resultan gayanya dulu. Di sini ada 2 gaya nih. Maka sigma F sama dengan 150 dikurang 50. Maka hasil F-nya adalah, atau resultan F-nya adalah 100 Newton. Nah, resultan F-nya itu tadi yang kita pakai untuk menghitung percepatan. Maka A sama dengan, ini rumusnya, sigma F dibagi M sama dengan sigma F-nya adalah 100, M-nya sebesar 5. Maka hasilnya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Percepatan sudah ketemu. Yang berikutnya, disuruh menghitung kecepatan setelah 2 sekon. Maka Vt jika T sama dengan 2 sekon. Maka rumus GLBB-nya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang pertama, plus ini kita pakai karena kalimat soalnya adalah percepatan. Seandainya kalian dapat soal perlambatan, maka tanda di sini adalah negatif.
Nah, kemudian di sini tadi dikatakan benda diam. Benda diam itu menyatakan bahwa V0 adalah sama dengan 0. Maka kita masukkan angkanya. V0-nya sebesar 0 ditambah A-nya kita sudah dapat 20 dikali T-nya 2. Maka 0 ditambah 20 kali 2, maka hasilnya 40 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya setelah 2 sekon. Yang terakhir, jarak. Berapakah jarak yang ditempuh selama 2 sekon? Maka boleh S, boleh X ya. Jadi S dan X adalah sama-sama menyatakan jarak. Rumus GLBB-nya adalah V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Oke, maka ini Ibu lanjutkan di sini. Kita masukkan S sama dengan V0 dikali T. V0-nya tadi sama dengan yang ini. Posisinya diam, maka V0-nya adalah 0 dikali T-nya 2 ditambah setengah kali A-nya tadi adalah 20 dikali T kuadrat. T-nya diminta tadi di sini 2 sekon. Maka ini 2 kuadrat. S sama dengan ini 0 ditambah 20 dibagi 2, hasilnya 10. 2 kuadrat adalah 4. Maka S atau jaraknya adalah 10 dikali 4 adalah 40 meter. Nah, jadi untuk di gaya gesek ini rumus-rumus GLBB berlaku sesuai kebutuhan soalnya. Jadi diamati dulu, dianalisis apa saja yang diketahui dari soal, baru kalian gunakan rumus yang sesuai dengan yang diketahui dari soal. Jadi ini ada VT tadi, kemudian di sini juga ada S. Nah, inilah contoh dari hukum Newton ketiga, yaitu tentang gaya gesek. Demikianlah tadi penjelasan mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton beserta contoh-contoh soalnya. Semoga kalian bisa memahami dari soal-soal yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.